Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Salam jumpa ya di mata kuliah Data Mining and Retrieval Information ya. Kita memasuki pembahasan di pertemuan ke-11 tentang algoritma Rosette. Apa sih ini algoritma Rosette? Algoritma Rosette itu merupakan salah satu algoritma yang ada dalam data mining ya, yang tentu saja memiliki ciri khas tersendiri dalam menyelesaikan sebuah masalah. Ada langkah-langkah yang mungkin agak berbeda dengan algoritma C4.5 misalnya, atau algoritma KNN yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Jadi untuk algoritma Rosette ini merupakan metodologi untuk meminimalkan aturan, yang mana nanti dari sebuah hasil yang diperoleh itu akan diperkecil atau disederhanakan lagi ya. Nah, atribut yang ada di Rosette ini ada dua, yaitu conditional attribute dan decision attribute. Conditional attribute itu adalah atribut-atribut yang mempengaruhi hasil decision atributnya ya. Jadi representasi datanya itu ada dua, berupa information system dan juga decision system. Information system kalau kita tilik beberapa contoh yang sebelumnya, misalnya untuk menentukan bermain golf ya, conditional atributnya itu misalnya ada angin ya, kelembapan, kemudian ada kecerahan dan lainnya ya. Apabila anginnya kencang, maka decisionnya adalah tidak bermain golf. Nah, itu adalah decision systemnya. Sedangkan information systemnya adalah angin kencang, cuaca cerah, kelembapannya misalnya rendah dan lain sebagainya. Itu information system ya. Jadi dalam sekumpulan data atau dataset yang kita miliki itu sebenarnya ada yang dinamakan information system dan decision system. Nah, untuk penyelesaiannya di algoritma Rosette ini dimulai dengan dianalisa dulu, analisa dataset dari information system dan decision systemnya. Dari information system yang dimiliki, ini selanjutnya kita tambahkan decision systemnya ya. Kita lihat juga decision system dari masing-masing dataset kita itu seperti apa ya. Jadi decision system itu kalau yang sudah kita pelajari ini merupakan kelas ya, kelas atau targetnya. Nah, kalau di Rosette itu disebut dengan bagian decision system. Kemudian nanti selanjutnya kalau kita udah ada decision systemnya, dibuat equivalent class. Kemudian adanya disability dan discernibility matrix modulo. Nah, dari dua discernibility ini akan dilakukan reduction sehingga dihasilkan general rule ya. Kita lihat satu persatu. Untuk decision system ini merupakan information system yang sudah memiliki kelas atau target. Nah, kelas atau target kita itu disebut dengan decision attribute ya. Nah, untuk decision system ini information systemnya itu kalau kita terjemahkan bisa dirumuskan ya, kurang lebih seperti ini ya, decision system, yang mana DS itu adalah decision systemnya. Ini merupakan berisi sampel ya, sekumpulan sampelnya yaitu U, kemudian ada A dan C. Sampelnya itu berisi sekumpulan atribut kondisi yang sudah kita kelompokkan dan akan menghasilkan sebuah keputusan tertentu. Jadi decision systemnya itu berisi dari sekumpulan sampel yang ada, kemudian mereka sudah mempunyai atribut kondisi tertentu ya, dan memiliki keputusan atau decision attribute. Itu yang disebut dengan decision system ya. Kemudian equivalent class itu adalah mengelompokkan objek-objek yang sama. Objek-objek yang sama yang dimaksud di sini adalah sampel-sampelnya ya. Bisa jadi dikelompokkan berdasarkan atribut yang sama ataupun decision yang sama ya. Nah, kemudian setelah dikelompokkan, kita akan mencari discernibility matriksnya. Discernibility matrix itu adalah dari hasil IS dan DS-nya ya, itu akan dicari lagi kesamaannya yang mana, perbedaannya yang mana, yang disajikan dalam bentuk matriks ya, yang mana setiap anggotanya itu adalah anggota dari si IS atau dataset kita ya. Sedangkan disability matrix modulo itu adalah merupakan kumpulan atribut yang berbeda ya, yang mana kalau keputusannya yang sama, dikelompokkan berdasarkan keputusan yang sama,
itu akan dianggap sama. Kemudian kalau misal keputusannya berbeda, maka akan dicari atribut-atribut mana yang berbeda, ya, sedikit berbeda dengan disability matrix. Kalau disability matrix itu yang dilihat hanya atributnya saja, sedangkan untuk yang modulo itu yang dilihat adalah keputusannya atau decisionnya, ya. Kemudian dilakukan reduction. Reduction ini adalah untuk mencari kombinasi, ya. Ini biasanya dalam bentuk AND OR, ya. AND OR, angka 1 0, ya, atau true false, ya, atau binary, ya. Ini disebut yang umumnya menggunakan istilah quick reduce, ya. Quick reduce ini dicari dengan mencari atribut yang terkecil, yaitu 1, ya. Jadi nanti ada rumus matematika, teman-teman tentu ingat jika A plus 1 itu sama dengan 1 plus A. Nah, kurang lebih seperti itu, ya. Jadi matematisnya. Nah, nanti dari hasil reduksi ini akan diperoleh nilai dependensi atribut yang besar. Jika masih terdapat nilai atribut yang besar, maka dilakukan secara berulang sehingga diperoleh dependensi atributnya hanya 1, karena ini nanti yang akan menjadi keputusannya, ya, untuk rule-nya kita. Nah, dari hasil reduction ini akan dihasilkan general rule, ya, yang mana kita akan memperoleh beberapa rule, ya. Di sini sampai sebuah atribut itu mempunyai nilai 1, maka akan menjadi sebuah rule dari permasalahan tersebut, ya. Jadi rule-nya ini diperoleh dari hasil reduksi yang tadinya mempunyai beberapa kesimpulan sampai bisa dihasilkan sebuah kesimpulan, ya. Sebagai contoh di sini adalah kasus untuk menganalisis data kelulusan mahasiswa pada mata kuliah tertentu di program studi Sistem Informasi Universitas XYZ misalnya, ya. Ini dimulai dengan menganalisa. Nah, bagaimana analisa awalnya akan kita lakukan, ya? Karena ini adalah data kelulusan mahasiswa, tentunya adalah ada nilai, ya, dan ada kriteria yang menyebabkan mahasiswa itu lulus atau tidak, ya. Kemudian ada sampel data mahasiswa yang akan diolah, ya. Jadi ada 3 hal. Yang pertama misalnya ada kriteria untuk lulusnya itu apa saja, ya. Ada misalnya ada ini kehadiran, tugas, nilai UTS dan nilai UAS, ya. Kemudian ada yang menyatakan bahwa dia lulus atau tidak, ya, lulus atau tidak. Kemudian diambil dari mana? Diambil dari berdasarkan data nilainya. Nah, ini yang sudah kita representasikan dalam bentuk table, ya. Jadi ini adalah kriteria penilaiannya, ada A, B+, B, C+, C, D, dan E. Ini adalah untuk menentukan bahwa jika mahasiswa tersebut menilai A, B+, B, dan C+, itu nanti akan dinyatakan lulus. Jika nilainya adalah C, D, dan E, pastinya adalah gagal. Ini kriteria penilaiannya. Nah, ini adalah sampel datanya. Nah, dari sampel data ini tentu saja harus ditentukan kriteria-kriteria apa saja sehingga menghasilkan lulus atau gagal. Nah, pada soal ini yang menentukan lulus atau gagal itu adalah dari kehadiran tugas, UTS, dan UAS, ya. Data yang kita miliki ada Dina, Dini, Dona, Dipi, Dapi, dan seterusnya, ya. Ini adalah data nilai yang mereka miliki. Nah, setelah kita memiliki itu, kita lihat kriteria yang dapat menyimpulkan bahwa mahasiswa tersebut lulus atau gagal. Nah, dari nilai kehadiran, jika lebih dari 75% dan kurang dari 75%, ini akan menjadi syarat bisa mengikuti UAS atau tidak. Jika boleh mengikuti UAS berarti memenuhi syarat. Jika tidak boleh mengikuti UAS berarti tidak mencukupi karena kehadirannya kurang dari 75%. Sedangkan nilai tugasnya atau kuisnya ada 2 klasifikasi, yaitu di atas rata-rata dan di bawah standar. Yang mana disebut di bawah rata-rata atau di atas rata-rata itu adalah lebih dari sama dengan 65 sampai dengan 100. Kalau kurang dari itu adalah di bawah standar. Nilai UTS pun sama, ya, klasifikasinya di atas rata-rata dan di bawah standar. Begitu juga untuk nilai UAS. Nah, dari data yang kita miliki,
kita terjemahkan ke dalam sebuah decision system. Ya, ini adalah sampel data yang sudah kita kelompokkan, ya. Ada objeknya E1, E2, E3 itu mewakili datanya Doni, Dino, Dipo, dan lain-lain, ya. Bahwa untuk kriterianya sudah kita terjemahkan ke dalam memenuhi syarat, ya. Untuk kehadiran memenuhi syarat sama tidak mencukupi. Untuk tugas itu ada di atas rata-rata sama di bawah standar. Untuk UTS ada di bawah standar sama di atas rata-rata sama, ya. Tugas, UTS, dan UAS. Sedangkan hasil hanya ada 2 kelasnya, yaitu lulus dan gagal.